Udara di desa Sukamulya terasa lebih dingin dari biasanya. Bulan purnama, bulat sempurna seperti mata seorang dewa yang mengawasi, memancarkan cahaya keperakan yang menusuk kegelapan malam. Cahaya itu menari-nari di antara dedaunan bambu yang menjulang tinggi, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergoyang-goyang mengikuti hembusan angin malam. Di ujung desa, di mana hutan bambu itu berdiri megah dan misterius, sebuah legenda kelam telah terpatri dalam ingatan setiap penduduk Sukamulya selama bergenerasi, legenda Kuntilanak Siska. Siska, demikian namanya, adalah seorang gadis desa yang cantik jelita. Rambutnya hitam legam seperti malam tanpa bintang, matanya sebening air telaga di musim kemarau, dan senyumnya mampu menyihir siapapun yang memandangnya. Ia dicintai oleh pemuda-pemuda desa, namun hatinya hanya tertuju pada seorang pemuda bernama Budi, seorang petani yang rajin dan jujur. Cinta mereka tumbuh subur seperti padi di sawah yang subur, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Namun, takdir berkata lain. Saat Siska mengandung buah hati mereka, sebuah badai dahsyat menerjang desa Sukamulya. Hujan deras mengguyur tanpa henti, angin berputar-putar seperti setan yang marah, dan petir menyambar-nyambar membelah langit. Di tengah badai itu, Siska melahirkan bayinya. Namun, nasib buruk menimpa mereka. Banjir menerjang rumah mereka, dan Siska beserta bayinya hanyut terbawa arus deras. Tubuh mereka tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, setiap bulan purnama, sebuah kisah horor mengiringi cahaya bulan. Jeritan pilu seorang wanita muda menggema di antara dedaunan bambu, menusuk telinga siapapun yang cukup berani untuk mendengarkan. Tawa mencekik yang menggetarkan tulang sumsum terdengar sesekali, mencampur aduk rasa takut dan ngeri. Dan yang paling mengerikan, aroma harum bunga melati yang menyengat tiba-tiba muncul, membaur dengan aroma tanah basah dan daun-daun bambu yang lembab. Itulah tanda kehadiran Kuntilanak Siska. Demikian cerita yang turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Bau melati itu, bagi penduduk Sukamulya, bukan sekadar aroma bunga. Ia adalah aroma kematian, aroma kesedihan, aroma sebuah tragedi yang tak pernah terlupakan. Mereka menghindari hutan bambu di malam purnama, takut menjadi korban berikutnya. Rumah-rumah mereka dibiarkan gelap gulita, hanya cahaya lilin kecil yang menemani mereka dalam ketakutan. Anak-anak dilarang bermain di luar rumah, dan orang dewasa berbisik-bisik menceritakan kisah Kuntilanak Siska untuk menakut-nakuti mereka agar tetap di dalam rumah. Namun, di tengah ketakutan dan kengerian itu, ada seorang pemuda yang berani menantang legenda. Namanya Jaka. Ia dikenal sebagai pemuda yang pemberani, bahkan nekat. Ia tak percaya dengan cerita-cerita tentang Kuntilanak Siska. Baginya, itu hanyalah dongeng karangan orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak. Ia menganggap dirinya lebih berani daripada leluhurnya. Ia ingin membuktikan bahwa semua itu hanyalah omong kosong. Pada malam purnama ini, Jaka bertekad untuk memasuki hutan bambu. Ia ingin melihat sendiri sosok Kuntilanak Siska, ingin membuktikan bahwa legenda itu hanyalah hayalan. Ia membawa hanya sebilah pisau kecil, warisan dari kakeknya, sebagai senjata. Lampu petromak tua, yang nyaris mati, menjadi satu-satunya penerangannya di tengah kegelapan hutan. Dan yang paling penting, ia membawa rasa percaya diri yang berlebihan, sebuah kepercayaan diri yang mungkin akan menjadi bumerang baginya. Jaka mengenakan pakaian yang paling tebal yang dimilikinya, berharap dapat melindungi dirinya dari hawa dingin malam yang menusuk tulang. Ia memeriksa pisau kecilnya sekali lagi, memastikan bahwa ia masih tajam dan siap digunakan jika diperlukan. Lampu petromak tua itu ia nyalakan. Cahaya redupnya hanya mampu menerangi area kecil di sekitarnya. Ia mengambil napas dalam-dalam, menenangkan debar jantungnya yang berdetak kencang. Kemudian,
Dengan langkah tegap, ia melangkah memasuki hutan bambu, meninggalkan desa yang tertidur dalam ketakutan. Kegelapan malam menelan dirinya, dan petualangannya yang berbahaya pun dimulai. Ia tidak menyadari bahwa rasa percaya dirinya yang berlebihan itu akan segera diuji oleh kekuatan gaib yang jauh di luar jangkauan manusia biasa. Ia melangkah maju, menuju bayangan-bayangan yang menari-nari di bawah cahaya bulan purnama. Bayangan-bayangan yang menyimpan misteri dan kengerian yang tak terbayangkan. Langkah Jaka terasa berat. Setiap langkahnya seperti dipenuhi dengan beban yang tak kasat mata. Hutan bambu yang tadinya tampak tenang kini terasa mencekam. Keheningan malam bukanlah keheningan yang damai, melainkan keheningan yang syarat dengan ketegangan, keheningan yang seakan-akan menahan napas, menunggu sesuatu yang mengerikan untuk terjadi. Desiran angin yang sebelumnya terasa menenangkan kini berubah menjadi bisikan-bisikan yang menyeramkan, seperti suara-suara halus yang bergumam di telinganya. Gesekan daun bambu terdengar seperti langkah kaki yang mendekat, langkah kaki yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Aroma melati semakin kuat, menusuk hidung Jaka hingga membuatnya mual. Aroma itu bukan aroma bunga yang menyegarkan, melainkan aroma yang menyesakkan dada, aroma yang seolah-olah meracuni paru-parunya. Aroma kematian, aroma kesedihan, aroma yang sama seperti yang diceritakan oleh orang-orang tua tentang kuntilanak Siska. Jaka mencoba mengusir rasa takutnya dengan bernyanyi kecil, sebuah lagu daerah yang biasa ia nyanyikan saat masih kecil. Namun, suaranya sendiri terdengar asing di telinganya, serak dan gemetar, seperti suara orang yang sedang ketakutan. Lagu itu tak mampu mengusir rasa ngeri yang mulai menguasai dirinya. Ia mengencangkan genggamannya pada pisau kecil warisan kakeknya. Pisau itu terasa dingin di tangannya, seperti es yang menusuk ke tulang. Cahaya lampu petromaknya yang redup hanya mampu menerangi area kecil di sekitarnya. Sisanya adalah kegelapan yang menyelimuti, kegelapan yang penuh dengan misteri dan ancaman. Jaka mencoba melangkah lebih cepat, berharap dapat segera keluar dari hutan bambu ini. Namun, kakinya terasa berat, seperti terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, di antara pepohonan bambu yang lebat, ia melihatnya. Sebuah bayangan putih melayang di udara, seperti hantu yang muncul dari alam lain. Rambutnya panjang terurai, hitam pekat seperti malam tanpa bintang, menutupi wajahnya yang pucat pasi. Jaka dapat melihat matanya. Sepasang mata merah menyala yang menatapnya tajam, penuh dengan amarah dan dendam. Bayangan itu melayang dengan anggun, namun gerakannya menyimpan ancaman yang mengerikan. Jaka tersentak, pisau kecil di tangannya bergetar hebat. Ia mencoba mengarahkan lampu petroma ke arah bayangan itu, namun bayangan itu menghilang secepat kilat, seperti asap yang tertiup angin. Jaka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dingin yang bukan dinginnya malam, melainkan dinginnya kematian. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tersangkut di tenggorokannya. Ia merasa seperti tercekik, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Jeritan pilu seorang wanita muda memecah gendang telinganya, jeritan yang begitu menyayat hati, jeritan yang penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Jeritan itu diikuti oleh tawa yang mencekik, tawa yang terdengar seperti serigala kelaparan yang sedang mengoyak mangsanya. Tawa itu menggema di antara dedaunan bambu, membuat Jaka semakin ketakutan. Ia merasa seperti dikelilingi oleh sesuatu yang jahat, sesuatu yang mengancam jiwanya. Jaka jatuh tersungkur, tubuhnya terasa berat, seperti ditindih oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia merasakan tekanan yang luar biasa di dadanya, membuatnya sesak napas. Ia mencoba bangkit,
namun tubuhnya tak berdaya. Ia merasa seperti terikat, terjebak dalam sebuah perangkap yang mengerikan. Kegelapan semakin mencekam, aroma melati semakin menyengat, dan jeritan serta tawa kuntilanak Siska semakin keras, semakin dekat. Jaka meremas pisau kecilnya erat-erat, berdoa agar ia dapat selamat dari malam yang mengerikan ini. Ia menyadari bahwa keberaniannya hanyalah sebuah hayalan, dan ia menghadapi kekuatan gaib yang jauh di luar jangkauan manusia biasa. Ia terbaring di tanah, tak berdaya, menunggu takdir yang mungkin akan membawanya ke alam kematian. Malam itu, ujian keberanian Jaka telah dimulai, dan ia menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan kekuatan gaib yang mengerikan. Jaka membuka matanya dengan susah payah. Dunia di hadapannya masih gelap, namun kali ini, kegelapan itu terasa berbeda. Bukan kegelapan malam yang biasa, melainkan kegelapan yang pekat, yang mencekik, yang terasa seperti kuburan. Ia merasakan tekanan yang luar biasa di dadanya, membuatnya sesak napas. Tubuhnya terasa berat, seperti ditindih oleh batu besar. Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun terasa kaku, tak berdaya. Perlahan-lahan, penglihatannya mulai membaik. Ia melihat sesuatu yang mengerikan di hadapannya. Wajah kuntilanak Siska berada sangat dekat, hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Mata merah menyala itu menatapnya tajam, penuh dengan amarah dan dendam yang tak terukur. Mata itu seperti dua bara api yang siap membakar jiwanya. Wajah Siska pucat pasi, bibirnya yang merah merekah seperti luka yang tak pernah sembuh, dan rambutnya yang hitam legam terurai panjang, menutupi sebagian wajahnya yang mengerikan. Ia melihat dengan jelas luka sayatan di leher Siska, luka yang masih mengeluarkan darah hitam pekat, darah yang terasa dingin dan menusuk hingga ke tulang. Tawanya terdengar semakin keras, semakin dekat, seperti mengoyak jiwanya. Tawa itu bukan tawa biasa, melainkan tawa yang penuh dengan kebencian, tawa yang mengandung kutukan, tawa yang mampu menghancurkan jiwa manusia. Tawa itu bergema di telinganya, membuat gendang telinganya berdengung hebat. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dingin yang bukan dinginnya malam, melainkan dinginnya kematian. Aroma melati semakin menyengat, aroma yang mencekik, aroma yang membuatnya semakin sulit bernapas. Jaka meronta, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman tak terlihat yang mencengkeram tubuhnya. Ia merasa seperti terikat, seperti terjebak dalam sebuah perangkap yang mengerikan. Ia mencoba berteriak, meminta pertolongan, namun suaranya teredam oleh tawa kuntilanak Siska yang menggema di sekitarnya. Ia merasa seperti tercekik, seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang mencekik lehernya, semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin menyakitkan. Ia melihat bayangan Siska semakin dekat, rambutnya yang panjang dan hitam seperti ular yang melilit lehernya, siap mencekiknya hingga mati. Rambut itu terasa dingin dan licin, seperti ular yang siap menerkam mangsanya. Ia merasakan hembusan nafas Siska di wajahnya, nafas yang dingin dan menusuk seperti es. Ia dapat merasakan nafas kematian yang semakin mendekat. Tubuhnya gemetar hebat, seluruh tubuhnya dipenuhi oleh rasa takut yang amat sangat. Jaka mencoba melawan, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman kuntilanak Siska. Ia menggerakkan tangannya, mencoba meraih pisau kecilnya, namun tangannya terasa lemah, tak berdaya. Ia mencoba berteriak lagi, namun hanya suara rintihan yang keluar dari mulutnya. Ia merasa seperti tersedot ke dalam pusaran kegelapan, ke dalam sebuah jurang yang tak berujung. Kuntilanak Siska semakin dekat, tawanya semakin keras, dan matanya yang merah menyala semakin tajam.
Ia merasakan sentuhan dinginnya di kulitnya, sentuhan yang membuatnya merinding ketakutan. Ia melihat wajah Siska yang mengerikan semakin dekat, dan ia merasakan nafas terakhirnya yang semakin menipis. Dalam keputusasaan yang amat sangat, Jaka menutup matanya. Ia pasrah pada takdirnya. Ia merasakan sentuhan dingin di lehernya, dan kemudian, semuanya menjadi gelap gulita. Ia pingsan dalam ketakutan yang amat sangat, ketakutan yang mungkin akan menghantuinya hingga akhir hayatnya. Ia tak tahu apa yang terjadi selanjutnya, apakah ia masih hidup atau sudah mati. Yang ia tahu, ia telah berhadapan dengan kekuatan gaib yang jauh di luar jangkauan manusia biasa, dan ia telah kalah. Ia telah kalah dalam pertarungan melawan kuntilanak Siska, dan ia hanya bisa menunggu takdir yang akan menimpanya. Kegelapan menelan dirinya, dan hanya keheningan yang tersisa. Keheningan yang syarat dengan kengerian dan keputusasaan. Sinar matahari pagi menerobos dedaunan bambu, menebar cahaya keemasan yang lembut di atas tanah yang lembab. Namun, cahaya itu tak mampu menembus kegelapan yang masih menyelimuti hati penduduk desa Sukamulya. Bayangan peristiwa mengerikan di malam purnama masih terasa begitu nyata, menghantui setiap langkah mereka. Di dekat hutan bambu yang angker, sebuah pemandangan yang menyayat hati terbentang. Jaka tergeletak tak berdaya di atas tanah, tubuhnya pucat pasi seperti mayat. Ia terbaring kaku, matanya terpejam erat, dan bibirnya yang pucat sedikit terbuka. Tubuhnya gemetar hebat, seperti dedaunan bambu yang diterpa angin kencang. Napasnya tersengal-sengal, lemah dan tak bertenaga. Penduduk desa yang menemukannya segera membawanya ke rumah. Hati mereka dipenuhi oleh rasa cemas dan khawatir. Pisau kecil warisan kakeknya telah hilang, entah dibawa oleh angin malam atau dirampas oleh sesuatu yang tak kasat mata. Lampu petromak tuanya pun padam, tak mampu menerangi kegelapan yang telah menelan Jaka dalam cengkeramannya. Jaka selamat, namun ia telah berubah. Keberaniannya yang berlebihan telah sirna, digantikan oleh rasa takut yang amat sangat. Ia tak lagi menjadi pemuda yang gagah berani, melainkan seorang yang penakut, yang gemetar hanya dengan mendengar desiran angin. Ketika Jaka sadar, ia hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Tubuhnya masih gemetar hebat. Ia menceritakan pengalamannya di hutan bambu, menceritakan tentang pertemuannya yang mengerikan dengan kuntilanak Siska. Ceritanya dipenuhi oleh detail-detail yang mengerikan, detail-detail yang membuat bulu kuduk penduduk desa merinding. Mereka mendengarkan dengan seksama, hati mereka dipenuhi oleh rasa ngeri dan simpati. Mereka menyadari bahwa legenda kuntilanak Siska bukanlah sekadar cerita karangan, melainkan kenyataan yang mengerikan. Jaka tak mengalami luka fisik yang berarti. Namun, luka batinnya jauh lebih dalam dan lebih menyakitkan. Ia menderita trauma yang amat sangat, trauma yang mungkin akan menghantuinya hingga akhir hayatnya. Ia tak pernah lagi berani mendekati hutan bambu, bahkan di siang hari yang terang benderang. Bayangan kuntilanak Siska selalu menghantuinya, membuatnya selalu merasa ketakutan dan waspada. Ia menjadi pendiam, menarik diri dari masyarakat, dan hidupnya dipenuhi oleh rasa takut dan cemas yang tak pernah berakhir. Kisah Jaka menjadi bukti nyata bagi penduduk desa Sukamulya, bahwa kekuatan gaib jauh melebihi keberanian manusia. Legenda kuntilanak Siska bukanlah sekadar cerita pengantar tidur, melainkan peringatan bagi mereka yang berani menantang takdir dan kekuatan yang jauh di luar jangkauan manusia biasa. Keberanian Jaka telah berubah menjadi kebodohan, dan ia harus membayar mahal atas kesombongannya. Bau melati dan jeritan pilu masih sesekali terdengar di malam purnama,
mengingatkan penduduk Sukamulya akan kisah mengerikan kuntilanak Siska dan pemuda bodoh yang menantangnya. Mereka kembali hidup dalam ketakutan, namun ketakutan mereka kini lebih dalam dan lebih bermakna. Mereka menyadari bahwa ada kekuatan gaib yang tak terlihat, kekuatan yang mampu menghancurkan jiwa manusia. Mereka belajar untuk menghormati legenda, untuk menghormati kekuatan gaib yang ada di sekitar mereka. Bekas luka yang diderita Jaka bukanlah hanya luka fisik, melainkan luka batin yang jauh lebih dalam dan lebih menyakitkan. Luka itu tak akan pernah sembuh, akan selalu ada di dalam hatinya, mengingatkannya akan pertemuan mautnya dengan kuntilanak Siska. Ia menjadi simbol bagi penduduk Sukamulya, simbol dari kebodohan dan kesombongan manusia di hadapan kekuatan gaib yang tak terukur. Kisahnya akan terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai peringatan agar mereka tak pernah mengulangi kesalahan yang sama, agar mereka selalu ingat akan batas kemampuan manusia dan kekuatan gaib yang tak terlihat namun selalu ada di sekitar mereka. Hutan bambu di ujung desa tetap berdiri megah dan misterius, menyimpan rahasia dan kengerian yang tak akan pernah terungkap sepenuhnya. Dan setiap bulan purnama, aroma melati dan jeritan pilu akan terus menggema, mengingatkan penduduk Sukamulya akan kisah Jaka dan kuntilanak Siska, sebuah kisah yang menggoreskan bekas luka yang tak terlihat namun begitu mendalam.